Halo semua, nama saya Meriani Sylvia Tambunan. Saya dari kelas TI 17A1. Di sini menampilkan data dari IRD servis motor. Nah, IRD-nya sudah ditentukan seperti ini. Nah, sebelum pembuatan database-nya, kita harus melakukan 3 persiapan. Yang pertama, mengimplementasikan IRD ke dalam database MySQL. Yang kedua, mengaplikasikan constraint pada semua tabel yang berelasi. Yang ketiga, kita input data pada masing-masing tabel minimal 10 record. Lanjut ke soal. Nah, untuk soal yang pertama, kita menampilkan semua data pada masing-masing tabel. Kita langsung saja ke MySQL client-nya. Nah, nama database yang saya buat di sini adalah DB Service Motor. Jadi, untuk memanggilnya atau menggunakan database itu, kita gunakan use DB Service Motor. Nah, untuk melihat tabel apa saja yang ada di dalam, show tables. Nah, tables yang ada pada database ini ada 5, yaitu ada kendaraan, mekanik, parts, transaksi, dan transaksi detail. Dari tugas yang tadi, diminta kita untuk menampilkan semua data pada masing-masing tabel. Caranya, select from nama tabel. Yang pertama, kendaraan. Jadi kita gunakan select from kendaraan. Begitu seterusnya, sampai semua tabel ditampilkan. Nah, itulah cara untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, tampilkan kendaraan apa saja yang sedang diservis pada tanggal tertentu. Nah, ini diminta kita menampilkan misalnya tanggal berapa yang kita tampilkan transaksi servis motornya. Nah, kita misalkan tanggal 25 bulan 11 2018 dengan menggunakan cara ini. Transaksi T. Nah, lalu kita join ke kendaraan, K on, T kendaraan, no pole. Di sini masuknya, lalu di mana data yang kita tampilkan itu berada pada tanggal tahun 2018 bulan 11 tanggal 25. Nah, motor yang diservis pada tanggal itu adalah merek Mio dengan nomor polisi ini pada tanggal ini. Nah, lanjut ke soal ketiga. Tampilkan ada berapa kendaraan yang diservis selama 1 minggu atau tampilkan per minggu. Nah, di sini kita akan tampilkan per minggu. Itu week berdasarkan tanggal dan diberi nama minggu ke, lalu hitung. Dan diberi nama jumlah. From transaksi group by week berdasarkan tanggal. Nah, hasilnya akan segini. Ini sebenarnya minggu pertama, lalu ini berdasarkan tanggalnya. Jadi minggu-minggunya, minggu keberapa dia akan muncul, lalu jumlahnya akan muncul juga. Untuk soal yang keempat, tampilkan part apa saja yang paling banyak digunakan dalam perbaikan kendaraan selama 1 minggu atau tampilkan per minggu. Seperti tadi juga tampilkannya per minggu, namun ini tabel part kita joinkan dengan tabel transaksi. Nah, karena kita akan menampilkan apa saja yang paling banyak katanya yang digunakan dalam perbaikan, berarti dalam transaksi. Kita lihat dari transaksi. Nah, lanjut kita ketik select week, tanggal, dan beri nama minggu ke, lalu tabel parts. Jadi tabel part dengan transaksi ini kita join pada part, jadi nama part, lalu dihitung. Kita akan hitung TG, lalu as kasih nama jumlah dari tabel transaksi, lalu kita join transaksi detail,
atau pemisalannya TD on TD transaksi nomor faktur sama dengan transaksi nomor faktur. Nah, transaksi ini, transaksi detail dan transaksi setelah dijoinkan, lalu dijoinkan juga transaksi detail dengan parts. Join parts misalnya P on transaksi detail atau TD parts ID, jadi baru P titik ID. Nah, lalu kita tampilkan di grup berdasarkan minggu dari transaksi, tanggal, error, banyak faktir. Nah, akan tampil seperti ini sama ya. Nah, pada minggu kesekian, inilah nama parts yang digunakan dalam satu minggu. Tapi kita di sini menampilkannya per minggu, tidak menampilkan apa yang paling banyak. Jadi saya menampilkannya yang per minggu aja. Jadi kita bisa lihat sendiri, yang paling banyak itu ya ingin tune up. Sebanyak 4 parts yang digunakan. Kita lanjut ke soal yang kelima. Tampilkan jumlah kendaraan yang diservis selama 1 bulan oleh masing-masing mekanik. Nah, select berdasarkan tanggal dan kasih nama bulan, baru M ini mekanik, nama as, kita kasih nama fieldnya nama mekanik, lalu kita hitung transaksi mekanik ID, kasih nama fieldnya jumlah motor diservis. Nah, dari tabel transaksi T, lalu kita join tabel mekanik M on M mekanik ID sama dengan transaksi mekanik ID. Nah, untuk menampilkannya kita grup berdasarkan bulan. Dari tanggal yang sudah ditentukan pada tabel transaksi. Nah, ini dia hasilnya sama. Jadi pada bulan ini nama mekaniknya ini dan jumlah motor yang diservis dia ada 1 Joko Dewanto pada bulan 2, 5 bulan 3 Joko Dewanto itu servisnya 1 dan seterusnya selama 1 bulan oleh masing-masing mekanik. Jadi mekanik ini hitungannya dalam per bulan, nanti yang diservis ini jumlahnya. Lanjut ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6, hitung total transaksi pada tiap-tiap faktur. Jadi fakturnya ini kita hitung berapa transaksinya. Tadi faktur itu dia berada pada tabel transaksi dan tabel transaksi detail. Nah, jadi kita akan hitung pada nomor faktur itu transaksinya berapa sih gitu. Nah, saya menggunakan script ini. Menurut saya ini adalah scriptnya. Saya akan ketik ulang dan nanti saya akan jelaskan. As dan diberi nama fieldnya yaitu nomor faktur, yaitu P parts nama, lalu kita akan hitung transaksinya. Ini dia. From salah. Nah, ini dia hasilnya. Jadi select transaksi detail, nomor transaksi nomor faktur dan diberi nama filenya itu nomor faktur, lalu P parts nama partnya, lalu kita akan hitung harganya dan diberi nama filenya itu harga dari parts, dari tabel parts, lalu kita join dengan tab transaksi detail. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut ke soal nomor 7. Riwayat servis masing-masing kendaraan berdasarkan nomor polisinya. Jadi kendaraan itu disebutkan semuanya, jadi namanya juga riwayat dari nomor polisinya, nomor fakturnya, tanggalnya, ya servis motor, warnanya dan lain sebagainya disebutkan di sini. Nah, ini scriptnya, dan saya akan ketik ulang.
mungkin bisa kita ikuti sama-sama. Lalu ketik select T nomor faktur, jadi kita ada diskon, baru ini adalah rumusnya dalam perhitungan harga. Baru kasih, setelah harganya dihitung, kita kasih namanya, nanti hasilnya kita beri nama itu, nama fieldnya nanti adalah jumlahnya, lalu potongan dari tabel transaksi, lalu kita join kendaraan K on K nomor polisi itu di kendaraan nopol. Lalu kita join juga mekanik ID dengan transaksi mekanik ID. Lalu kita join lagi on lalu join lagi yang part terakhir on part ID sama dengan tabel transaksi detail part ID. Lalu saat menampilkannya kita grup berdasarkan nomor faktur. Ada yang salah. Saya tampilkan kecil dulu. Dia yang salah katanya. Oh ya, sumnya belum tadi ya. Select nama, harga, satuan. Kita ulang. Select tabel faktor, tanggal, kanopol, kawarna, kamerek, katahun, MID, PID, nama, harga, satuan. Lalu masuk dari potongan. Sum. Lalu sum. Lalu from transaksi join kendaraan, join MID, dan transaksi no faktur, join parts, lalu loop, itu salah. Oh ya, ternyata di sini ada titiknya, terus nanti koma. Baru from transaksi kendaraan, mekanik, transaksi detail, parts, dan group. Dan kita tampilkan. Nah, ini dia tampilan hasilnya. Ini kita tampilkan semuanya, riwayat-riwayatnya mulai dari nomor fakturnya, tanggal dia servis, nomor polisinya atau nomor plat, lalu warna motornya, mereknya, tahun motornya, lalu ID nama yang servis, dan lain sebagainya. Kita tampilkan semuanya untuk menampilkan riwayat servis masing-masing kendaraan, itu berdasarkan nomor polisinya. Baik, sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.